Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dava Laksana dengan nomor induk mahasiswa 18721501111 dengan prodi Pendidikan Ekonomi C semester 2 dengan mata kuliah Ekonomi Publik dan dosen pengampu saya Ibu Irvia Eriza MPD. Pemerintah dan penyemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan yang terjadi di Indonesia sudah tidak dapat dibantah lagi karena dampak dari pencemaran lingkungan yang terjadi saat ini sudah dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, mulai dari kaum bawah sampai kaum atas. Masalah lingkungan Indonesia meliputi pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3, terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa. Kegiatan domestik baik berupa limbah cair maupun limbah padat dan transportasi. Pencemaran lingkungan salah satunya sebab dapat terjadi karena kesalahan pemerintah dan pelaksanaan wewenang pengelola lingkungan seperti penerbitan perizinan lingkungan yang tidak dikaji dengan baik dan tidak cermat, penerbitan perizinan lingkungan yang melanggar tata ruang, dan kesalahan prosedur tentang dampak lingkungan. Kesalahan pemerintah dan menerbitkan perizinan lingkungan yang menyebabkan pencemaran lingkungan jelas melahirkan tanggung jawab pemerintah. Banyaknya penerbitan perizinan lingkungan yang kemudian berpotensi atau telah menyebabkan pencemaran serta kerusakan lingkungan terbukti dengan banyaknya kasus gugatan di peradilan tata usaha negara yang tujuannya adalah membatalkan perizinan lingkungan tersebut. Pemerintah wajib melaksanakan wewenang pengelolaan lingkungan sebagai telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan Lingkungan. Colin Turpin menegaskan fungsi pemerintah adalah implementation and effectiveness of legislation. Peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan inflasi. Penyebab peningkatan angka pengangguran. Pandemi COVID-19 sangat terasa dampaknya dalam berbagai bidang kehidupan. Bidang ekonomi salah satu yang paling terpukul. Jutaan pekerja mengalami pemutusan kerja. Dengan kondisi semacam ini, mencari pekerjaan baru jelas sangat sulit. Dampaknya sudah pasti pengangguran bertambah banyak. Selain kondisi semacam ini, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan peningkatnya jumlah pengangguran di suatu negara. Di antaranya, 1. Lapangan kerja yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja. 2. Meningkatnya teknologi yang digunakan suatu perusahaan sehingga sumber daya manusia dibutuhkan semakin berkurang. 3. Maraknya persaingan pasar global. 4. Tingkat pendidikan yang kurang untuk jenis pekerjaan yang dibutuhkan. Kebijakan untuk menanggulangi pengangguran. Apakah pemerintah bisa menekan jumlah pengangguran di negaranya? Tentu saja bisa jika benar-benar diusahakan dengan sempurna. Salah satu cara adalah dengan memberlakukan dua kebijakan, yakni kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal ini adalah kebijakan untuk mengarahkan kondisi ekonomi suatu negara melalui pendapatan dan pengeluaran pemerintah yang didapat dari pajak. Adapun tujuan diperlakukan kebijakan fiskal antara lain adalah untuk 1. Menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi rakyat. 2. Mencegah atau mengurangi angka pengangguran. 3. Menciptakan stabilitas ekonomi suatu negara. 4. Mencapai kestabilan harga dalam jangka panjang. Kebijakan sektor real. Meningkatnya eskalasi penyebaran COVID-19 di seluruh Indonesia telah mengakibatkan menurunnya aktivitas ekonomi dan kegiatan usaha pada sektor real. Dalam rangka menguatkan sektor real di tengah pandemi COVID-19, pemerintah menyiapkan berbagai stimulus ekonomi di sektor real. Program stimulus yang dirumuskan oleh pemerintah mengacu pada kelompok yang terdampak oleh penyebaran virus COVID-19. Kelompok yang terdampak dapat dikelompokkan, yaitu kelompok individu atau rumah tangga yang disiapkan jaringan pengaman sosial, kelompok UMKM, koperasi, sektor real yang disiapkan jaringan pengaman sektor real, dan kelompok sektor keuangan disiapkan jaringan pengaman sektor keuangan. Dalam kebijakan jaringan pengaman sektor real, pemerintah berfokus dalam pemulihan ekonomi untuk kelompok UMKM.
korporasi dan sektor real melalui pemberian stimulus ekonomi, ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada Rabu di Jakarta. Sekian presentasi yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada tutur kata yang kurang jelas, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.